Suara tangisan yang muncul dari tempat yang seharusnya sudah mati sejak puluhan tahun lalu. Malam Jumat selalu menjadi waktu yang penuh rahasia di pesantren ini. Bukan karena kegiatan malamnya, tetapi karena ada satu suara yang sering terdengar dari balik sumur tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan dari segala gangguan, baik yang tampak maupun yang tidak. Di video ini, kami akan membagikan sebuah kisah nyata yang datang dari seorang alumni pesantren di daerah Banten. Kisah yang sudah beredar turun-temurun, dan sampai hari ini masih menyisakan pertanyaan besar. Pesantren itu berdiri sejak tahun 60-an. Bangunannya sederhana, sebagian besar masih terbuat dari kayu. Namun, ada satu bagian yang selalu dihindari oleh para santri, sumur tua di belakang bangunan utama. Sumur itu sudah ditutup sejak puluhan tahun. Namun, konon, suara-suara dari dalamnya masih sering terdengar. Malam Jumat menjadi malam yang paling mencekam karena disitulah semuanya dimulai. Seorang santri bernama Farhan sedang mengambil wudhu sekitar pukul 2 dini hari. Ia sedang bersiap untuk tahajud. Saat ia berjalan melewati dapur, ia mendengar, "Tolong, aku dingin." Suaranya lemah, seperti anak kecil. Farhan berhenti. Suara itu datang dari arah sumur tua. Ia mencoba menenangkan diri dan segera pergi ke musala. Tapi sepanjang malam, suara itu terus terngiang di telinganya. Santri lainnya, Iqbal, sedang mencuci piring habis Isya. Ia merasa ada yang memperhatikannya. Saat ia menoleh, ia melihat sepasang mata mengintip dari balik lubang sumur yang tertutup batu. Mata itu merah, tidak berkedip. Iqbal jatuh pingsan. Ketika sadar, ia hanya bisa berucap satu kata, "Sumur." Seusai pembacaan Yasin, 5 santri tiba-tiba menjerit bersamaan. Suara mereka berubah. Seorang berteriak, "Kembalikan bonekaku." Yang lain menangis terseduh-seduh. Satu di antaranya bahkan memanjat ke genteng sambil tertawa keras. Butuh waktu 2 jam untuk menenangkan semuanya. Dan yang paling aneh, kelima santri itu mengaku mengalami mimpi yang sama, bertemu seorang gadis kecil yang menangis sambil menunjuk ke arah sumur. Keesokan harinya, para guru berkumpul. Akhirnya salah satu ustaz senior bercerita. Dulu, sebelum pesantren ini berdiri, lokasi itu adalah rumah seorang dukun wanita. Ia dikenal sering mengorbankan hewan, dan bahkan ada dugaan ia pernah membunuh anaknya sendiri. Anak itu konon dikubur di dalam sumur. Dan sejak saat itu, sumur itu selalu hidup. Bukan dengan air, tapi dengan suara. Ruqyah dan pembersihan tempat. Malam Jumat berikutnya, dilakukan ruqyah besar-besaran. Dibacakan surah Al-Baqarah, Al-Mulk, dan ayat kursi selama beberapa jam. Ustaz sempat kesurupan, dan mengucapkan, "Aku tidak ingin diganggu, aku hanya ingin didoakan." Setelah itu, semua berubah. Sumur itu tetap ditutup rapat. Tapi tidak ada lagi suara tangisan. Tidak ada lagi yang mengintip. Dan tidak ada lagi santri yang mimpi buruk. Sahabatku, ini bukan soal horor semata. Ini tentang bagaimana kita hidup berdampingan dengan makhluk gaib. Rasulullah telah mengajarkan doa-doa perlindungan setiap malam. Kita diajarkan membaca 3 qul, ayat kursi, dan menjaga wudhu karena itu adalah tameng dari gangguan setan dan jin. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 27. Sesungguhnya ia, setan, dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Maka, janganlah sombong merasa kuat, tapi juga jangan takut berlebihan. Bersandarlah pada Allah. Karena hanya dengan zikir, hati menjadi tenang dan tempat menjadi bersih. Kalau kamu pernah punya pengalaman serupa, jangan ragu berbagi di komentar. Insya Allah, kita akan angkat dan pelajari hikmahnya bersama-sama. Klik like dan subscribe kalau kamu suka dengan kisah semacam ini agar kita bisa terus menyebarkan cahaya di balik cerita kelam. Semoga Allah menjaga kita dari gangguan jin, setan, dan arwah penasaran. Dan semoga anak-anak yang pernah terzalimi diampuni dan diberi tempat yang mulia di sisinya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.